can understand. Jadi topik kita hari ini tentang eliminasi ya, eliminasi urin ataupun fekal ya. Jadi tadi kalau dari penjelasan kelompok, eliminasi urin berarti berhubungan dengan urin atau air kencing atau buang air kecil. Sedangkan eliminasi fekal itu berhubungan dengan buang air besar. Nah, proses eliminasi ini wajib harus terjadi setiap hari, tidak bisa tidak ya. Kalau tidak terjadi maka akan jadi penyakit. Nah, untuk eliminasi urin, nah kalau urin itu normalnya satu hari itu kita mengeluarkan urin 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau contoh kalian punya berat badan 40 kilo, berarti dalam 1 jam itu kalian harus mengeluarkan urin sebanyak 40 cc. Berarti dalam 24 jam berapa? 40 kali 24. 40 kali 24 berapa? 40 kali 4 960 cc dalam 24 jam atau dalam 1 hari. Kalau beratnya 40 kg, semakin tambah beratnya harusnya pengeluaran urinnya semakin banyak. Terus setiap orang itu beda-beda, dia punya proses pemenuhan kandung kemih itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang memang setiap jam itu pasti dia akan ke toilet untuk kencing. Ada yang bisa dia sambil lupa kapan terakhir dia pergi kencing. Jadi dipengaruhi oleh apa? Oleh asupan cairan, oleh aktivitas. Kalau orang yang minumnya banyak, terus aktivitasnya juga tinggi, contoh seperti ini tukang bangunan dong yang sementara kerja jembatan, pasti setiap jam mereka akan kencing karena mereka minum terus, aktivitasnya juga tinggi. Beda dengan kita kalau dalam kelas harian minumnya sedikit, 1 teguk 2 teguk, terus duduk dari pagi sampai sore, pasti jarang juga pergi ke toilet. Tetapi harus dipastikan kalau contoh nih, saya berat 40 kilo, berarti dalam 1 hari saya harus mengeluarkan urin kurang lebih 960 cc. Kalau tidak ada pengeluaran urin dalam jumlah yang seperti itu dalam 1 hari, lama-kelamaan akan jadi penyakit. Kenapa? Karena urin adalah hasil sisa metabolisme, harus dikeluarkan, tidak bisa tidak dikeluarkan, harus dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Jadi kalau ada tipe yang setiap kali rasa kencing pasti tahan, nah, jangan lagi seperti itu, akan jadi penyakit ya. Kenapa? Harus ada pengeluaran. Terus kita tahu dari mana nih kita kebutuhan cairan normal atau tidak. Jadi hitung namanya balance cairan atau keseimbangan cairan. Itu cairan masuk dikurangi cairan keluar. Jadi kalau kita dengan pasien di rumah sakit, kita wajib hitung semua cairan masuk. Baik itu dari infus, dari air yang diminum, dari kalau orang datang kunjung bawa boba dan sebagainya, pokoknya semua cairan yang masuk ke dalam tubuh harus dihitung. Dikurangi cairan keluar. Dikatakan normal kalau hasilnya minus 200, 0 atau plus 200. Contoh, masuknya 1200, keluarnya 1000. Berarti hasilnya 200 toh, itu masih normal. Atau masuknya 1200, keluarnya 1400, minus 200, itu masih normal. Kalau hasilnya kurang dari 1200, kurang dari minus 200 atau lebih dari 200, berarti ada resiko kekurangan volume cairan atau kelebihan volume cairan. Nah, kalau di rumah sakit semua cairan masuk itu harus diukur. Infus masuk berapa banyak, yang dari mulut berapa banyak, yang dari orang datang kunjung dia minum berapa banyak, dari sayur berapa banyak, dari buah berapa banyak, itu semua dihitung. Yang keluar hitungnya dari mana? Dari kalau dia pakai kalau dia pakai kateter berarti kita hitung dari dia punya urin bag. Kalau dia tidak pakai kateter, tapi kita wajib harus dikasih instruksi, wajib hitung dia punya kebutuhan cairan, berarti setiap kali dia kencing kita harus tanya, tadi itu kira-kira kencing berapa banyak. Jadi pasien kita harus sudah kasih tahu nih, ukuran aqua gelas itu kan 240 cc. Nah, setiap kali, jadi sebelum kita mulai menghitung, tapi sudah ada instruksi harus hitung, berarti kita sudah kasih tahu ke pasien. Ingat ya, nanti kalau setiap kali kencing harus bisa ukur. Ya supaya gampang, berarti suruh dia kencing pakai pispot. Supaya habis itu tuang urin dari pispot, tuang. Kalau rumah sakit itu ada memang alat ukurnya supaya bisa tahu setiap kali kencing itu berapa banyak. Karena kan tidak bisa, dia tidak pakai kateter. Kalau pakai kateter gampang, kita bisa lihat dari urin bag. Tapi kalau dia tidak pakai kateter, berarti dia kencingnya di pispot. Baru nanti dari pispot itu tuang lagi itu urin ke alat ukurnya supaya kita bisa tahu setiap kali dikencing berapa banyak.
sehingga bisa tahu, oh dalam satu hari itu pengeluaran urin berapa banyak, yang masuk berapa, yang keluar berapa. Di akhir hari pertama bagaimana, balance tidak, seimbang tidak cairan masuk dan cairan keluar. Itu harus diukur setiap hari selama pasien dirawat, atau apalagi kalau dia pakai kateter harus diukur supaya kita bisa tahu dia kekurangan atau kelebihan. Ya itu. Jadi masalah-masalah pada urin itu banyak sekali ya. Salah satunya ada yang namanya retensi urin. Retensi urin itu rasa ingin kencing tapi tidak ada air kencing yang keluar, atau keluar tapi menetes-menetes. Nah, diikuti dengan rasa sakit atau panas di area genitalia. Nah, kalau sudah seperti itu tuh sudah mulai, itu tanda awal dari infeksi saluran kemih. Kalau terus-menerus seperti itu, lama-kelamaan akan jadi batu ginjal. Ya. Kemudian ada yang namanya disuria. Kalau disuria tuh retensi itu rasa kencing tapi urinnya tidak keluar. Kalau disuria sama sekali tidak ada yang keluar. Anuria juga tidak ada yang keluar. Kalau hematuria ada darah yang keluar pada saat kita kencing. Kemudian nokturia itu ngompol, ya, tidak mampu. Kalau pada anak kecil wajar, tapi kalau pada orang yang sudah mampu mengontrol dia punya urin, tiba-tiba dia ngompol, berarti ada masalah dengan dia punya otot-otot, dengan sphincter ania. Nah, begitu juga dengan yang di sphincter anusnya, ya. Kalau dia tidak bisa mengontrol pengeluaran feses. Nah, gitu. Jadi itu wajib untuk kita hitung dan kita cek, ya. Kemudian apakah pemenuhan kandung kemih setiap orang itu sama? Tidak. Kembali lagi tadi, Semi punya jumlah minum air dengan Cantika pasti berbeda. Jenis cairan yang masuk juga pasti berbeda. Ada yang minum air putih terus, ada yang air putih itu hanya kapan kalau dia ingat, selebihnya dia minum teh atau kopi atau apapun. Itu otomatis pasti akan berbeda. Kemudian ada yang aktivitasnya walaupun sepanjang hari di kelas, tapi adalah dia setiap kali jam istirahat tuh dia naik turun tangga, dia cari kantin yang paling jauh, pokoknya pada aktivitas. Ada yang tidak, dari datang sampai pulang di kelas saja tidak pernah keluar. Sampai rasa kencing pun dia tidak tunggu satu kali pulang buat kencing. Nah, seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi proses pengeluaran urin dan juga penyakitnya nanti. Ya, jadi kalau ada yang punya kebiasaan tahan kencing, stop sudah, jangan lagi seperti itu. Ya, oke. Begitu juga dengan feses. Namanya feses itu wajib untuk dikeluarkan, ya, itu sampah, ya, tidak boleh disimpan. Normalnya satu hari itu 1 kali buang air besar, normalnya, ya. Kita toleransi sampai 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari berarti sudah masuk dalam kategori konstipasi, ya. Jadi kalau sudah 3 hari di dalam BAB berarti mulai ingat-ingat kapan terakhir saya makan sayur, kapan terakhir saya makan buah, kapan terakhir saya minum air, atau selain konsumsi makanan yang membuat dia susah buang air besar. Kan ada, ya. Apa makanan yang buat susah buang air besar? Pedis masuk dulu buang air besar. Yang keras. Yang susah kalau terlalu kering, ya terlalu keras, susah dicerna. Nah itu. Jadi pastikan, ya, usahakan 1 hari itu minimal 1 kali buang air besar, ya. Paling lama itu sampai 3 hari. Kalau sudah 3 hari tidak, itu sudah. Setiap orang masing-masing harus kenali dia sendiri. Saya ini tipe yang metabolisme lambat atau metabolisme cepat. Orang yang metabolisme cepat, dia habis makan 5 menit kemudian langsung rasa boker. Nah, seperti itu. Makan apapun pasti dia akan langsung rasa. Apalagi kalau dia makan yang pedis-pedis atau yang asam-asam, pasti langsung rasa boker besar. Ada orang yang metabolisme lambat itu, ya tadi, dia sampai lupa kapan terakhir dia BAB. Karena dia tipe metabolismenya lambat. Nah, kalau sudah tahu saya tipe metabolisme lambat, berarti perbanyak asupan cairan, perbanyak asupan makanan berserat, sayur, buah, perbanyak aktivitas di daerah abdomen, perut, supaya kontraksi ususnya bagus. Jadi dia selalu rasa buang air besar. Nah itu, jalan, lari, pokoknya perbanyak aktivitas di daerah abdomen supaya kontraksi ususnya bagus. Sehingga minimal 1 hari atau 2 hari sekali itu harus BAB. Jangan sampai 1 minggu sama sekali tidak BAB. Itu lama-kelamaan akan jadi penyakit, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait dengan teori atau yang belum jelas tadi dari kelompok untuk eliminasi.
Oke, belum ada. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kalian sudah personal hygiene? Belum. Tapi teorinya sudah? Belum juga. Personal hygiene dengan siapa? Harus segera itu kalian cari tahu dosennya siapa supaya segera masuk lab. Nah, jadi eliminasi urin dan eliminasi fekal ya. Eliminasi urin untuk pasien kalau di rumah sakit ya, kita membantu pasien untuk buang. Jadi di rumah sakit itu kita bertugas juga, salah satunya adalah membantu pasien buang air kecil dan buang air besar. Oke, bisa dengan buang air kecil. Buang air kecil ini bisa menggunakan pispot. Ini ya. Jadi ini ada 2 jenis pispot untuk bantu pasien buang air kecil. Ini untuk pasien laki-laki, sedangkan ini untuk pasien perempuan. Ya. Jadi kalau pasien laki-laki ya gampang saja. Mana? Lap tolong. Ya, pastikan untuk semua tindakan, satu pastikan kontrak pasien ya. Kalau sudah kontrak pasien, jelaskan dulu datang itu. Kalau sudah di rumah sakit, waktu pertama kali kalian ketemu pasien, kalau kita sudah lakukan tindakan dengan pasien, berarti harusnya kita sudah tahu nama pasien. Sebelum tindakan itu kita sudah tahu nama pasien. Jadi saat ke pasien itu jangan tanya lagi, maaf, ini dengan bapak siapa atau ini dengan kakak siapa, jangan seperti itu. Karena sebelum kita ke pasien, kita sudah lihat status pasien. Jadi kita sudah tahu ini pasien namanya siapa. Kita pergi itu validasi. Validasi itu selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Benar ini dengan kakak Jimmy kok. Tapi harus sebut nama lengkap. Siapa tahu di ruangan itu atau di bangsal itu ada 2 Jimmy. Terus pastikan di dia punya gelang, umurnya, jenis kelamin sudah benar laki-laki, umurnya benar, nama belakangnya sesuai dengan yang tadi kita lihat di status, umurnya sama atau tidak, itu validasi. Bukan lagi pitanya, kakak nama siapa ya? Tidak, kita sudah tadi di awal kita sudah kaji, kita sudah tahu dia nama. Jangan lagi pergi tanya, kita pergi itu validasi. Benar tidak ini dengan Jimmy Bonat, umur 17 tahun. Oke benar, baru. Oke sekarang saya mau buat apa? Nah, kalau kau baru pertama kali, pasien baru bertemu kau pertama kali, berarti jelaskan, saya siapa? Saya nama siapa, dari mana, saya mahasiswa keperawatan dari jurusan, saya mahasiswa praktek dari jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya tugas shift sore dari jam 2 siang sampai nanti jam 8 malam. Sekarang tadi saya dapat instruksi untuk bantu kakak buang air kecil. Jadi jelaskan, kalau tadi dia belum ketemu. Tapi kalau dia sudah ketemu tadi kita di awal, ya sudah tidak perlu jelaskan, tidak perlu juga ulang-ulang tiap hari perkenalan, ya. Oke. Kemudian setelah itu persiapan pasien, persiapan alat. Kemudian kalau bantu pasien buang air kecil, ya. Kalau pasiennya bisa bangun dari tempat tidur, ya silakan kita bantu saja. Kalau dia tidak ada keluarga yang mendampingi, kita bantu dia, kita temani ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, kita tanya, bisa sendiri atau tidak? Harus tanya, bisa sendiri atau tidak? Kalau dia bilang tidak bisa sendiri, karena pusing, ya kita, apalagi kalau di rumah sakit, di kamar mandi itu tidak ada pegangan di pinggir, di tembok-temboknya, berarti ya kita tidak boleh tinggalkan pasien. Kita berdiri di samping pasien, bantu pegang dia, sampai dia selesai buang air kecil atau buang air besar. Tapi kalau dia bilang bisa sendiri, ya sudah. Biasanya di kamar mandi juga sudah ada gantungan untuk infus, kalau pasien pakai infus. Tapi kalau pasien instruksinya pasien tidak boleh turun dari tempat tidur, berarti buang air besar, buang air kecil semuanya dilakukan di tempat tidur. Sekarang konsepnya adalah pasien tidak turun dari tempat tidur. Jadi kita letakkan ini ya, intro besar juga. Letakkan perlap di bagian bawah bokong pasien. Nah, kemudian bisa pakai selimut atau pakai handuk. Kemudian kita buka celana atau ya buka pakaian bagian bawah, kemudian kita tutup dengan handuk atau tutup dengan selimut. Nah, kalau pasien tidak pakai kateter, berarti pasien itu sadar, ya pasien sadar, berarti dia bisa pegang sendiri pispotnya. Kita tinggal saja, ini kakak pispot, silakan kakak kencing, saya kasih tinggal, atau kita tanya, saya tunggu di sini atau saya kasih tinggal, dia bilang, oh ya biar kakak jalan sah. Oke, kalau gitu nanti kalau sudah selesai kencing, tekan bel, saya akan datang untuk ambil, gitu. Terus bilang dia pastikan jangan sampai tumpah. Kenapa? Karena tadi kita mau ukur, kita mau hitung. Kalau tumpah ya akan berkurang, akan mempengaruhi hasil akhir juga. Ya, jadi kakak ini pegang, silakan.
kalau sudah selesai kencing, jadi sebelumnya kita pastikan bel itu dekat dengan dia punya tangan. Kalau dia pegang pispotnya dengan tangan kiri, berarti ya kita letakkan bel di sebelah kanan. Kalau dia pegang pispot dengan tangan kanan, berarti letakkan bel di sebelah kiri, supaya dia gampang pencet bel dan kita datang ambil dia punya urin. Ya, jadi kalau pasien laki-laki, sudah kita minta dia pegang saja, masukkan ke genitalianya sampai dia selesai berkemih. Ya, kita kasih tinggal, biasanya kan tidak lama juga kalau kencing. Setelah itu datang, kita rapikan, bersihkan dengan cukup keringkan genitalianya menggunakan tisu. Ya, kemudian pakaikan kembali pakaian bagian bawah, kemudian buka selimut, ambil perlak, rapikan pasien, kita bawa pispot untuk kita sebelum buang ke toilet tadi. Kalau instruksinya hitung kebutuhan cairan pasien atau hitung keseimbangan cairan, berarti kita tuang, ada memang cerek ukur gitu, tuang untuk tahu berapa jumlah urin yang keluar. Setelah itu baru kita tuang urin tadi ke toilet, cuci lagi itu cerek ukur, ini juga dicuci, terus letakkan di rumah sakit pasti ada alat untuk meletakkan pispot, ada itu. Itu kalau pasien laki-laki. Nah, kalau pasien perempuan berarti pakai pispot yang seperti ini untuk kencing ataupun BAB. Kalau BAB semuanya pakai ini. Tapi kalau kencing perempuan pakai yang ini, laki-laki pakai yang seperti ini. Ya. Ini letakkan di bawah bokong pasien. Kita minta pasien angkat bokong sedikit. Kalau bisa pakai pispot seperti ini, berarti pasien masih sadar, bisa bergerak. Berarti dia bisa minta angkat, benar-benar angkat bokong. Jadi ini posisinya harus benar-benar bokong itu di dalam ini pispot, supaya urinnya jangan kemana-mana. Apalagi kalau perempuan, ya kan? Supaya dia benar-benar dia kencing itu urinnya ke bawah, tidak jatuh basah kemana-mana. Kenapa? Ingat, karena kita harus ukur dia punya jumlah urin yang keluar. Jadi pastikan bokong benar-benar di atas ini. Bokongnya itu benar-benar di atas pispot. Nah, untuk membersihkan ya, kalau pasien sudah selesai buang air kecil, kalau untuk pasien perempuan, sebelum kita pergi itu biasanya kita sudah bawa dengan air yang kita taruh di botol untuk membersihkan genitalia pasien. Ya, jadi supaya tadi jangan sampai tercampur urin itu dengan air, bisa nih kita ambil dulu pispotnya, kita ukur dulu, ya, kita sudah tahu berapa banyak urin yang keluar, baru kita letakkan kembali pispot untuk kita bersihkan genitalia pasien. Kalau pasien minta dibersihkan dengan menggunakan air, ya kan ada orang yang, tapi kalau kita tanya, maukah cebong hanya menggunakan tisu? Kalau dia oke, berarti tidak perlu kita tarik dulu pispotnya. Kita bersihkan dulu dengan menggunakan tisu basah atau tisu kering sesuai permintaan pasien. Kalau hanya pakai tisu berarti pispotnya tetap di sini. Tapi kalau pasien minta, oh saya itu kalau buang air kecil cebongnya harus tetap air, saya tidak bisa kalau hanya dengan tisu. Berarti kita ambil dulu urinnya, kita timbang, terus letakkan kembali pispot ini, baru siram dengan air. Airnya sudah kita siapkan sebelumnya tuh siap di botol, ya, botol bekas. Biasanya ada di ruangan tuh botol bekas untuk kita cebong pasien. Berarti siapkan juga dengan waslap atau handuk kecil untuk mengeringkan. Setelah itu pakaikan kembali pakaian bagian bawah. Terus, ini tadi kan sebelumnya kita sudah ukur dia punya urin. Nah, untuk BAB sama, pasien laki-laki ataupun pasien perempuan tadi letakkan pispot pas di bawah bokong, ya. Kalau BAB juga itu sama, kita kasih tinggal pasien, nanti tunggu sampai dia sudah selesai BAB, baru kita datang. Nah, kalau untuk BAB berarti saat kita datang sudah bawa dengan baskom berisi air untuk bilas bokong pasien, ya. Bisa dengan air, bisa juga dengan tisu sesuai dengan permintaan pasien. Tapi biasanya kalau kita orang Indonesia lebih nyaman menggunakan air. Berarti kita bawa dengan air, bawa dengan waslap, bawa dengan sabun serta handuk untuk bilas pasien setelah buang air besar. Fesesnya tidak usah dibuang dulu. Kenapa? Karena itu tidak perlu juga, kalau feses tidak perlu ditimbang dan diukur, ya. Kecuali ada permintaan untuk pemeriksaan feses. Kalau ada permintaan untuk pemeriksaan feses, berarti kita ambil dulu fesesnya sebelum kita cebong pasien. Nah, ambil itu biasanya ada dia alat khusus, terus nanti taruh lagi di mangkok seperti ini. Kemudian nanti tempel dengan keterangan identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin. Itu sudah cebong pasien, baru pispotnya kita angkat dan rapikan pasien. Semua rapikan, tutup kembali, fesesnya dibuang ke toilet,
semua dibilas baru kita cuci tangan dan selesai. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya untuk yang di air kencing itu, jika ketong dapat pasien di rumah sakit yang dia suka kencing, dia suka nadi, itu kan tidak punya kalau sudah pasang perlak itu. Ini sudah meresap ke Tempat tidur. tempat tidur, itu hitungnya. Oke. Itu kan biasa kejadian kalau tidak pakai. Tapi dari awal itu biasanya kalau pasien baru masuk datang, pasien dari UGD, kondisi-kondisi tertentu itu pasti sudah, oh ini pasien kita harus ukur dia punya kebutuhan cairan. Berarti biasanya dari UGD itu sudah dipasang kateter. Ya, kecuali kalau contoh nih dia di ruangan, dari masuk dia tidak pakai kateter, terus tiba-tiba selama berjalannya waktu ada nih permintaan untuk pemasangan kateter atau untuk permintaan untuk perhitungan cairan. Ya, kita lakukan proses seperti tadi. Kalau tadi dia sampai sudah kencing kemana-mana, itu biasanya kalau tadi yang namanya nokturia, dia kehilangan kemampuan untuk menahan kencing sehingga dia ngompol. Nah, itu biasanya terjadi kalau pada orang dengan sakit yang berat sekali atau pada lansia. Nah, tapi kalau tidak ada permintaan untuk menghitung cairan, tidak masalah. Kita rapikan saja, bersihkan saja dia punya tempat tidur sebagai rumah. Tapi kalau memang ada permintaan, ya berarti sudah, setelah itu kita harus sudah pasang kateter. Atau kalau tidak pakai kateter, bisa juga pakai popok dewasa itu ada. Nah, untuk hitungnya bagaimana? Kalau dengan popok, sebelum popok itu kita kasih ke pasien, kita ukur dulu popok kosong itu isinya beratnya berapa banyak. Terus kita kasih ke pasien. Setelah 4 jam atau maksimal 6 jam, kita ambil, kita timbang lagi itu pampersnya, kurang yang tadi. Baru konversikan ke cc atau ke mililiter, berapa banyak dia punya urin yang keluar. Kalau tidak menggunakan kateter. Ya, kalau dia hanya menggunakan pampers. Begitu juga kalau pada anak-anak, ya, biasanya pada anak itu pasien-pasien yang di NICU, ya, di neonatal intensive care unit itu tidak menggunakan kateter. Cara hitungnya tadi dengan kita timbang dia punya pampers. Ya. Pampers kosong berapa? 4 jam kemudian saat kita ganti kita timbang supaya kita tahu keluar cairannya berapa banyak, masuknya berapa, keluarnya berapa. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Juga kalau anak kecil tiba-tiba dia suka kencing, cuma abis itu dia buang air lagi, itu hitungannya gimana? Pokoknya dia udah kencing, tapi dia buang air lagi, buang air besar. BAB, oke. Itu hitungannya. Yang kita hitung kan hanya cairan, BAB-nya tidak dihitung. Kita hitung hanya cairannya saja, ya, kencingnya saja. Kalau main ceret kan berarti kan cairan semua itu. Ya, berarti ditimbang saja pampersnya berapa. Oke. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Oke, kalau belum ada kita pindah ke pemasangan kateter. Ini. Oke, pemasangan kateter. Kalau untuk pemasangan kateter ini tadi kita pakai atau kita gunakan untuk pasien-pasien yang sama sekali tidak bisa mengeluarkan urin secara spontan, ya, atau secara normal. Jadi dia ada rasa berkemih, entah itu dia dysuria kah atau dia retensi urin kah, pokoknya dia tidak bisa mengeluarkan urin secara normal. Jadi perlu kita, tapi dia merasa ingin rasa kencingnya itu ada. Kalau kita tekan di daerah kandung kemih, ya, di sekitar sini, ya, di atas simfisis pubis, dia rasa untuk kencing, tapi tidak ada yang keluar. Nah, berarti ya itu kita wajib untuk pasang kateter, ya. Atau kateter juga wajib dipasang untuk orang yang tidak punya masalah dengan perkemihan, tapi akan melakukan operasi yang general anestesi, yang bius total, atau yang biusnya hanya dari pinggang, ya, ke bawah. Kenapa? Karena pada saat itu otomatis area pinggang ke bawah itu mati atau maksudnya tidak bisa bergerak. Sedangkan operasi itu steril. Kalau tidak dipasang kateter, resiko untuk urin atau BAB keluar pada saat proses operasi itu pasti ada, dan itu akan mengotori meja operasi. Jadinya tidak steril semua, itu ribet nanti.
Jadi dipasang kateter untuk orang yang operasi. Nah, kalau orang yang operasi, begitu dia selesai operasi, contoh kalau operasinya kayak ibu melahirkan SC, 2 jam setelah melahirkan kita akan evaluasi. Kalau pasien rasa dia sudah muncul kembali rasa ingin berkemih, kateter sudah bisa dilepas. Biasanya tidak lama, ya. Tapi kalau pada pasien yang tidak sadarkan diri setelah operasi, dia tidak sadarkan diri masuk ICU atau ICCU, berarti kateternya dipakai terus, dipasang terus. Sampai kapan pasien sudah sadar, dia sudah ada lagi rasa ingin berkemih, baru kita lepas dia punya kateter. Oke. Nah, untuk pemasangan kateter, pemasangan kateter ini perlu diperhatikan juga tadi seperti membantu pasien BAB dan BAK. Kalau pasiennya perempuan yang bisa bantu hanya perawat perempuan. Tapi kalau pasiennya laki-laki bisa dibantu oleh pasien laki-laki dan oleh perawat laki-laki dan perempuan, ya. Itu perlu diingat. Oke. Kemudian sekarang untuk pemasangan kateter. Nah, pemasangan kateter ini sifatnya steril. Ya, sifatnya steril. Jadi harusnya menggunakan handscoon steril, ya, bukan handscoon bersih. Jadi kalau seorang diri saja saat pasang kateter, maka sebelum proses pasang kateter itu kita sudah siapkan semua alat dekat dengan pasien. Kenapa? Karena kalau kita sudah pakai handscoon steril tidak bisa pegang lagi yang lain-lain. Tapi kalau ada asisten atau ada teman atau asisten yang mendampingi, maka asisten yang siap semua. Kita sudah langsung pakai handscoon steril, cuci tangannya biasa, tapi handscoonnya handscoon steril. Kita diam saja sampai sudah tinggal proses pemasangan, kita tinggal masukkan kateter. Sedangkan itu kalau ada asisten, tapi biasanya kalau pasang kateter itu tidak pakai asisten sendiri. Kenapa? Karena tidak ribet. Dia juga pada dasarnya pemasangan kateter itu tidak ada rasa sakit, bukan seperti pemasangan infus. Ya, tidak menimbulkan rasa nyeri seperti pasang infus. Juga tidak menimbulkan rasa tidak nyaman seperti pemasangan NGT yang dari hidung untuk makanan. Jadi dia tidak terlalu sakit sebenarnya. Oke. Kemudian selang kateter itu yang benar itu dia ada di dalam plastik, bukan seperti ini. Ini sudah terbuka ya. Kemudian ada ini nomornya 16, ini nomor 22. Terbalik dengan avocat atau infus. Infus itu semakin besar nomor, semakin kecil jarum. Nah, kalau ini tidak, ya. Dia semakin besar normal, dia semakin besar ini selang kateternya. Tapi kita biasanya paling sering itu menggunakan yang nomor 16, ya. Paling sering menggunakan 16. Laki-laki ataupun perempuan sama, ya, menggunakan kateter yang sama. Yang membedakan adalah masuknya, ya, panjangnya selang yang masuk. Di laki-laki biasanya lebih pendek. Kenapa? Karena jarak genitalia ke kandung kemih itu pendek. Sedangkan kalau perempuan tuh kandung kemihnya lebih ke dalam. Oke. Kemudian, jadi dia harusnya ada di dalam plastik, bukan seperti ini. Ini semua tuh steril, ya. Oke. Tutup dulu. Nah, kemudian siapkan juga ini air matang. Ya, air matang ini untuk membentuk balon nanti dia punya kateter sebagai penahan, ya. Oke. Kemudian plester, kemudian ini urin bagnya, kantong untuk menampung urin. Ini harusnya ada dia punya pengait, ya. Pengaitnya yang kita letakkan di samping tempat tidur. Nah, kemudian ini di bagian bawah, nah ini pastikan harus dalam keadaan tertutup. Kalau mau buka kita tinggal tekan, urinnya keluar, tampung di ceret, ini tutup kembali. Jadi pastikan harus dalam keadaan tertutup. Ini dia punya ukuran. Nah, dari sini juga sebenarnya sudah bisa kelihatan berapa banyak urin pasien. Tidak perlu lagi kita ukur menggunakan ceret. Oke. Kemudian, sebelum pasang kateter kita wajib lakukan perawatan genitalia, vulva hygiene ataupun penis hygiene. Kalau penis hygiene kita cukup menggunakan handscoon dan air bersih atau pakai kasa steril. Tapi kalau kasa itu kan kadang kasar, kita tinggal pakai handscoon dan air bersih. Kita lakukan perawatan vulva hygiene, dibersihkan mulai dari ujung penis ke arah pangkal, ya, secara sirkuler.
Kalau pada pasien perempuan kita pakai kapas sublimat ya, kapas dan air bersih, bukan alkohol ya. Kapas dan air bersih, kapasnya itu tidak ada juga ya. Kapas itu kita siapkan 5. Jadi langsung pada saat kita vulva hygiene atau penis hygiene masih menggunakan handscoon bersih ya, belum menggunakan handscoon steril.